Sama seperti olahraga lainnya, untuk melakukan aktivitas ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja alat dan cara menggunakannya? Hal ini penting agar bisa lebih mudah menguasai cabang olahraga ini. Ya, mari Pak kita lihat ini Oke, Mas. alatnya apa aja Pak untuk olahraga panahan ini Pak. Iya. Nah, kita akan perkenalkan, kita ambil satu contoh ya. Ya. Maaf, kita dari sini saja. Nah, yang ada di hadapan kita ini jenisnya recurve. Tapi untuk di Indonesia, kita khusus. Di Indonesia ini ada namanya standar nasional. Oke. Standar nasional itu busur yang bentuk recurve ini terbuat dari kayu. Kalau yang internasional, recurve itu boleh dari titanium, artinya logam. Ya. Nah, khusus kita Indonesia standar nasional kita menggunakan wooden Kayu, atau ya? kayu. Nah, untuk anak-anak kita karena kita masih anak-anak, masih kecil-kecil, Ya. pemula tadi kan, memang kita lebih prioritas ke yang standar. Karena tahapan setelah ini dia naik ke tahapan selanjutnya yaitu recurve yang umum. Oke, jadi ada tahapan gitu ya? Ada tahapan, Pak. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, ini memang standarnya Ya, menggunakan khusus ada untuk di Indonesia hanya ini yang dia ada wooden. Oke, yang kayu. Yang kayu Oke. namanya standar nasional. Ini Nah, apa namanya tadi Pak? Ini nama kelengkapan busur ya. Busur. Oh, Nah, ini ada kelengkapan namanya busur. Komponennya yang tempat megang kita sebut ini namanya riser. Riser. Kemudian pemicunya ini kita sebut dengan lim. Lim. Atau lengannya busur kan. Nah, kemudian di sini ada komponen yang tidak jauh kalah penting, harus ada string. Oke. Kalau tidak ada string kita tidak Nggak bisa memanah. gitu ya, memanah. Betul, Pak. Nah, ini faktor-faktor kecil yang sangat kecil ini sangat mempengaruhi hasil tembakan anak. Oke. Ini namanya plunger. Nah, Apa itu namanya? Plunger? Plunger? Ya, fungsi plunger ini untuk menstabilkan ketika anak panah dirilis. Maka larinya nanti normal. Oke. Kalau tidak ada plunger, dia tidak bisa menormalkan. Kemudian ini ada namanya clicker, kebetulan untuk anak-anak. Clicker ini berfungsi untuk mengatur konsisten kekuatan tembakan. Jadi sebelum dia lepas, belum boleh dilepas. Oke. Jadi dia konsisten tembakan tuh, arahnya, kekuatan, dan jarak itu selalu sama dia. Dan ini ada yang unik lagi, ini namanya pisir. Pisir. Oke, ini fungsinya apa Pak? Untuk apa? Nah, kok pisir ini untuk alat teropong. Dari mana bahasa kita teropong ya? Iya. Nah, dalam mungkin kalau di perbakin pisir sama, sight namanya. Ini alat untuk melihat, Jadi untuk mengukur gitu ya? untuk melihat ke target. Oke. Jadi target yang kuning yang kita arahkan di sana itu ada di situ. Nah, kita fokuskan mata atlet sampai ke titik dan di titik ke satu titik, maka dia akan mendapatkan titik yang maksimal. Oke. Nah, ini apa ini? Ini bukan joran pancing, Pak. Ya, saya lihat ini beda gitu ya. Jadi ada untuk apa ini? Untuk Pak? apa ini kira? Nah, ini namanya stabilizer. Oh, stabilizer. Jadi untuk Fungsinya, menstabilkan gitu ya? Iya. Ketika dia menarik, kalau ada angin, kalau ada stabilizer dia akan tenang. Oh, Tapi kalau dia kosong, maka karena tekanan ini sangat keras, akan goyang. oke. Tapi ini sangat stabil. Ketika dirilis, bisa dirilis, nah dia akan stabil turun ke bawah. Itu fungsi stabilizer. Jadi ada stabilizernya di sini ya? Nah, ada satu lagi nih. Satu lagi. Nah, yang kecil ini, Pak. Ini Ini fungsinya? walaupun kecil, nggak ada ini bisa error. Oke. Maksudnya gini, busur ini tidak boleh kena air atau kena tanah karena massa dan bebannya akan berubah. Ya, Maka ya. dia perlu namanya standbow. Standbow-nya tempat meletakkan busur. Jadi nggak sembarangan. Alatnya harus diletakkan dengan rapi. Setelah memanah, para atlet wajib meletakkan alatnya dengan rapi. Mohon maaf. Oke. Nah, begini, Pak. Boleh nggak diletakkan di tanah? Jangan, diarahkan jangan. Oke. Karena Jadi nggak boleh kena tanah dan nggak boleh kena air juga ya? Akan berimbas dengan kestabilan atlet dalam menembak. Nah, kalau apa namanya untuk busur ini sendiri Pak, kalau untuk memanah, ini kan ada maksudnya jarak yang ditentukan. Ini diatur juga di sini atau kita sendiri yang mengukur gitu? Iya, kalau jarak alat bidiknya tetap diatur disesuaikan dengan kebutuhan seperti anak-anak kita tembak tadi. Ada yang untuk pemula itu kisaran 7 sampai 10 meter. Yeah. Memang pemula tidak perlu pakai ini, tapi mereka boleh memakai tapi belum diwajibkan. Tapi kalau untuk yang prestasi yang seperti yang sudah kita lihat tadi, di jarak 15 meter, di jarak 30 meter, di jarak 40 meter dan 50 meter harus menggunakan alat ini. Oke. Kalau tidak mereka tidak bisa konsisten gitu. Kira-kira. Nah, kalau dari alat busur ini semuanya ukurannya sama atau beda-beda Pak? Beda. Sesuai dengan Sesuai dengan tingkatan atlet. ini? Oke. Atlet maksudnya tinggi badan atlet, rentang tangannya. Kalau bahasa kita itu DL, draw Yeah. like-nya dan seterusnya itu sesuai beda. Karena 1, 2, 3 ini berbeda semua. Oke. Kan kalau anaknya tinggi kebutuhannya berbeda. Beda ya?
Dan Jadi- termasuk kekuatan lengan mereka berbeda. Jadi menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan Nah. sesuai dengan kebutuhan atlet. Oke, kalau ini alatnya gitu ya. Iya. Nggak mungkin nggak ada panahnya nih, Pak. Oh iya, lupa tadi. Nah, Oke. lupa tadi. Ini anak panah. Mm-mm. Anak panah ini ada 2 jenis. Ada yang, mohon maaf, ada yang logam sederhana begitu, kemudian ada yang fiber. Tapi kita sebut di sini adalah yang ini platinum. Oke. Ini salah satu jenis anak panah yang unggul. Yang unggul. Ada yang tribut hitam, kemudian yang lebih unggul lagi itu platinum, warnanya silver. Oke, ini platinum. Ini termasuk platinum. Nah, oke. tapi kelasnya memang kelas 2. Kalau Oh, kelas 1 yang jadi yang ada silver. maksudnya beda-beda ukurannya Beda-beda ukuran, beda-beda atau masanya gitu. beda-beda strengthness-nya, tingkat kelurusannya. Tingkat kelurusan. Oke. Karena memang mohon maaf, harganya beda, mau tidak mau harga tidak membohongi kualitas. Benar. Kira-kira begitu. Silakan busur disusun. Dalam olahraga panahan ada beberapa aturan tentang safety atau keselamatan dalam memanah. Hal ini karena panahan menggunakan alat yang termasuk dalam golongan senjata tajam dan juga membutuhkan teknik khusus. Sehingga apabila tidak hati-hati dapat membuat cedera atau melukai dalam memanah. Cepat. Bagus.